Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, puji, syukur mari selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dari hari ke hari kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin melakukan aktivitas kebaikan yang mendatangkan pahala kepada diri kita, utamanya menjaga sholat 5 waktu dari setiap hari yang kita lalui. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Hadirin jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan mendengarkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 5. Ya, sekali lagi, hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, memberikan salam di antara sesama kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebab dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayyul islam khair, Islam bagaimana yang dikatakan baik menurut syariat ajaran Islam itu. Maka Nabi SAW menyampaikan, tut'imu ta'am, pertama beri makan orang yang memang berhak kamu beri makan. Kemudian yang kedua kata Rasul SAW, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, beri salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Yang menjadi permasalahan di sini, kita sering memberi salam kepada sesama kita yang kita kenal, namun pada orang yang tidak kita kenal kita tidak memberi salam. Maka mulai dari sekarang kita rubah pola pikir kita, bahwa Nabi memerintahkan kepada kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, harus kita berikan salam kepada mereka karena mereka adalah saudara kita. Lalu yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyadatul marid, jadi berziarah, mengunjungi orang-orang yang sakit. Ya, fungsi daripada ziarah kita mengunjungi orang-orang yang sakit ini yaitu memberikan motivasi dan kekuatan baru spirit bagi yang sakit, sehingga yang tadinya mungkin lama dia harus sembuh menjadi cepat dia sembuh. Itulah kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan 5 perkara dalam kehidupan kita sebagai sesama saudara kita. Ya, kemudian yang ketiga, wattiba'ul janais, mengurus jenazah. Nah, dalam perkara mengurus jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya di antara kita apabila salah satu bagian dari kita mengerjakan daripada pelaksanaan jenazah ini, maka yang lain terbebas daripada hukuman yang sekiranya kalau tidak dikerjakan dalam proses kepengurusan jenazah tersebut. Lalu dalam kepengurusan jenazah kita harus perlu perhatikan ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, yang keempat mengantarkan ke kubur jenazah tersebut. Maka ini harus selalu senantiasa kita lakukan, karena pahala yang Allah siapkan kepada orang yang melakukan hal-hal tersebut, ya, memandikan, mengafani, kemudian mensolatkan, mengantar ke kubur, itu sangat luar biasa pahalanya. Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak ambil bagian, kita termasuk orang-orang yang rugi karena tidak mau mengurus jenazah sebagaimana Rasul SAW perintahkan kepada kita untuk mengurusnya, karena pahalanya sangat luar biasa kita dapatkan dari kepengurusan jenazah tersebut. Wa ijabatu da'wati, memenuhi panggilan hajat daripada saudara kita, tetangga kita, masyarakat ada di sekeliling kita. Dengan konsep yang demikian insya Allah akan mendatangkan keharmonisan pada diri kita. Lalu yang kelima, wa tashmitul atis,
menjawab salam bagi orang yang sedang bersin. Artinya kita mendoakan orang yang ketika dia berada di samping kita kemudian dia bersin. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini harus kita jalankan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, raddu salam, harus selalu senantiasa sapa menyapa di antara kita. Tidak boleh kita memilih dan memandang bahwa yang itu rendah, yang ini tinggi, enggak ada. Dalam Islam semua sama, maka tebarkan salam di antara sesama kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid, kita berziarah mengunjungi orang yang sakit. Mudah-mudahan dengan ziarah kita mendatangkan motivasi baru bagi dirinya untuk lebih cepat sembuh dibandingkan dengan kita tidak berziarah kepada yang sakit tersebut. Yang ketiga, wattibaul janais, mengurus jenazah yang harus kita lakukan karena dia hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau kita tidak melakukan maka kita semua berdosa, tapi kalau ada yang melakukan di antara kita tentu akan menghilangkan dosa yang harusnya kita dapatkan karena sebagian di antara kita sudah mengerjakan kepengurusan jenazah tersebut. Kemudian yang keempat, wa ijabatu da'wati, memenuhi undangan ketika handai tolan kita mengundang kita, saudara kita mengundang kita, tetangga kita mengundang kita untuk hajat yang bersangkutan. Lalu yang kelima, wa tashmitul atis, ya, mendoakan saudara kita yang sedang bersin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, merahmati kita, menjaga kita agar kita konsisten untuk mampu mengamalkan perkara ini yang dengan ini akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan hidup pada diri kita dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.